Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pelajaran pagi hari ini kita masuk ke bab 10 yaitu mengenai salat jamak dan salat qashar. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai salat jamak dan salat qashar. Nah, ini ya bab 10. Kemudian kita awali dan kita harus mengerti dulu apa itu pengertian daripada salat jamak. Jadi salat jamak itu adalah salat fardu yang digabungkan. Jadi maksudnya itu menggabungkan dua salat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu. Contoh misalnya kita akan menggabungkan salat fardu zuhur dan asar. Nah, kita kerjakan dalam satu waktu. Bisa di waktu zuhur, bisa di waktu asar. Nah, nanti keterangan lebih lanjutnya ada nanti keterangan lebih lanjutnya. Jadi salat yang boleh digabungkan itu zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Atau sebaliknya, asar dan zuhur atau isya dan maghrib. Nah, jadi hukum melaksanakan salat jamak ini adalah mubah atau boleh bagi orang yang dalam keadaan perjalanan jauh. Nah, jadi orang yang melakukan perjalanan atau safar atau perjalanan jauh itu dia boleh melaksanakan daripada sholat jamak ini atau menggabungkan dua sholat fardu. Kemudian macam-macam sholat jamak. Nah, sholat jamak sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah jamak takdim. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim adalah mengerjakan sholat fardu tadi yang digabungkan tadi itu di waktu sholat fardu yang pertama. Contoh misal ketika kita menjamak antara sholat zuhur dan asar. Nah, kita melaksanakan sholatnya itu di waktu zuhur, berarti pas siang hari itu. Nah, jadi waktu zuhur itu kita mengerjakan sholat zuhur dulu. Selesai kita mengerjakan sholat zuhur, langsung kita mengerjakan sholat asar. Itu yang dinamakan jamak takdim, yaitu mengerjakan sholat jamak di waktu sholat fardu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, itulah kebalikannya, yang dinamakan dengan jamak takhir. Nah, kalau takdim, mengerjakan sholat jamak di waktu sholat yang pertama. Kalau takhir, mengerjakan sholat fardu atau sholat jamak tadi di waktu sholat fardu yang terakhir. Contoh, kita akan mengerjakan jamak takhir antara maghrib dan isya. Nah, maka kita mengerjakannya di waktu sholat isya, bukan di sholat maghrib. Kalau kita mengerjakan di sholat maghrib, berarti itu namanya jamak takdim. Nah, kalau takhir, mengerjakannya di waktu sholat yang kedua atau yang terakhir. Nah, itu pengertian dan macam-macam daripada sholat jamak. Nah, kemudian selain jamak, juga ada yang dinamakan qashar. Nah, ini biasanya digabung, jamak qashar. Nah, kalau jamak tadi hanya menggabungkan dua sholat fardu menjadi satu waktu. Kalau qashar, itu adalah sholat atau meringkas sholat fardu yang awalnya itu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, qashar itu intinya meringkas. Nah, meringkas sholat fardu yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, berarti di sini yang boleh diqashar hanya sholat-sholat fardu yang memiliki rakaat jumlahnya 4 rakaat. Nah, sholat asar, zuhur, isya. Nah, itu berarti yang boleh diqashar. Kalau maghrib gimana? Maghrib nggak boleh. Kemudian kalau subuh gimana? Subuh juga nggak boleh karena subuh sudah memang 2 rakaat jumlahnya. Nah, kemudian syarat supaya kita boleh melaksanakan jamak dan qashar itu apa? Nah, yaitu yang pertama adalah jarak perjalanan itu lebih 80 km. Nah, kalau kita ingin melaksanakan sholat jamak dan qashar, maka kita harus melaksanakan perjalanan itu lebih dari 80 km. Misal dari sini ke Banjar, itu lebih dari 80 km. Nah, maka kita boleh mengerjakan sholat jamak dan qashar. Dan kemudian kita jamak dan qasharnya itu harus ketika kita sudah dalam perjalanan. Misal kita sekarang di Trans Kinta Kecil dan kita menjamaknya di sini, nah itu belum boleh. Kita boleh menjamak atau qashar menggabung dan meringkas tadi bolehnya ketika kita sudah dalam
dalam perjalanan. Baik itu perjalanan kita baru sampai di Pandansari misalnya. Nah, itu tidak apa-apa. Yang penting posisi kita sudah dalam perjalanan. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah perjalanan tadi itu bukan untuk kejahatan dan kemaksiatan. Jadi misal kita jalan untuk misalnya ada keperluan ke Banjar misal. Entah keperluan apapun itu. Yang penting perjalanan tersebut bukan untuk untuk kejahatan atau kemaksiatan. Maka itu diperbolehkan. Kalau untuk jalannya untuk kemaksiatan atau untuk kejahatan, maka tidak boleh melaksanakan sholat jamak dan qashar. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah sholat fardu yang dijamak dan di qashar tadi statusnya ada. Tahu ada nggak? Ada itu adalah sholat fardu yang masih waktu itu juga. Misalnya kan ketika adzan zuhur, kita melaksanakan sholat zuhur. Itu namanya ada. Bukan kodok. Kalau kodok itu mengganti. Misalnya kemarin kita lupa sholat zuhur misalnya. Kemudian kita mengganti hari ini. Itu namanya kodok. Nah, kalau ada, itu adalah sholat yang ketika kita kerjakan waktu itu juga. Kita nggak punya sholat kodok. Itu namanya ada. Ada, sholat yang sekarang kodok itu mengganti. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya adalah berniat menjamak dan qashar ketika takbiratul ihram. Nah, jadi niatnya sama ya ketika biasa juga niat jamak atau qashar tadi ketika takbiratul ihram. Nah, perlu diketahui sholat jamak yang takdim tadi itu niatnya ketika kita takbiratul ihram itu niat untuk niat takdim, jamak takdim. Nah, tetapi ketika kita ingin melaksanakan jamak takhir, maka kita ketika niat melaksanakan jamak takhir itu ketika di awal waktu sholat. Misalnya kita dalam perjalanan siang hari nih ke Banjar. Kita sampai di Bati-Bati, azan zuhur. Nah, kita ingin melaksanakan jamak takhir, maka ketika kita mendengar azan itu dalam hati kita niatkan, kita akan jamak takhir ketika sudah di Banjar. Nah, ketika di Banjar, misalnya ketika di Banjar, yang penting belum sampai tujuan tempatnya ya, masih dalam lingkup Banjar tapi belum tujuan tempatnya. Kita waktu asar kita singgah dulu, sholat baru sholat itu jamak takhir tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah niat-niat sholat jamak dan qashar. Nah, yang pertama adalah kita contohkan niat jamak takdim, zuhur, dan asar. Tadi jamak takdim itu sholat menggabungkan dua sholat dilaksanakan di waktu yang pertama. Berarti dilaksanakan di waktu zuhur, misal kalau zuhur dan asar. Nah, niatnya itu seperti ini. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atim majmu'am ma'al asri jam'at taqdimi mustaqbilal kibarati ada'an lillahi ta'ala. Nah, ada'an lah karena sering kita ucapkan kalau niat nih. Jadi kurang lebih saya berniat sholat fardu zuhur 4 rakaat yang digabung dengan asar yang dilakukan dengan jamak takdim kemudian karena Allah Ta'ala. Nah, dilaksanakan karena Allah Ta'ala. Jadi seperti itu ya niatnya. Itu kalau jamak takdim. Nah, dilaksanakan di waktu zuhur dulu. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'at taqdimi. Nah, ada keterangan jamak takdim. Mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Kemudian kalau asar kurang lebih aja ya, tinggal dibalik. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an ma'al zuhri jam'at taqdimi mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Cuma dibalik aja ya. Nah, ini pelaksanaannya. Ketika kita melaksanakan sholat zuhur, itu kurang lebih seperti biasa. Seperti kita sholat biasa. Setelah salam, sholat zuhur kita salam, itu kita tidak boleh selang waktu lama ya. Dalam artian setelah salam kita nggak boleh kemana-mana dulu. Atau kita nggak boleh zikir terlalu lama dulu. Setelah salam, langsung kita mau berdiri lagi untuk niat sholat asar ini. Untuk sholat asar. Itu jamak takdim. Kemudian contoh yang mengenai jamak takdim maghrib dan isya. Nah, tadi kan yang boleh dijamak antara zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Nah, sebenarnya kurang lebih sama aja ya. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin. Kalau salasa karena jumlah rakaat maghrib ada 3. Rakaatin majmu'an ma'al isya'i jam'at taqdimi mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Sama semua.
Ini Isya juga sama, tinggal dibalik saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita jamak takhir. Nah, kalau jamak takhir hampir sama. Jamak takhir bedanya kita mengerjakan sholatnya itu di waktu yang kedua. Antara zuhur dan asar kita mengerjakannya di waktu asar. Jadi sholat asar dulu, baru nanti sholat zuhur. Kenapa di sini satu asar? Karena kita memang mengerjakannya di waktu asar dulu. Usalli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an ma'al zuhri jam'at takhiri. Nah, ada keterangan jamak takhir. Mustaqbilal kibalati ada alillahi ta'ala. Nah, jadi sholatnya ini dikerjakan di waktu asar dulu. Setelah kita selesai melaksanakan sholat asar, baru kita melaksanakan sholat zuhur. Nah, jadi waktunya cepat ya. Nggak boleh setelah salam itu nggak boleh kemana-mana dulu. Harus langsung mengerjakan sholatnya. Kemudian jamak takdim, zuhur. Nah, ini jamak takdim qashar ya. Kelewatan tadi. Qashar yang diringkas tadi. Jadi kalau zuhur berarti usolli fardhu zuhri rakaataini. Ya, jadi udah rakaataini ya, bukan arba'ah tadi, tapi rakaataini. Kenapa rakaataini? Karena kita qashar atau meringkas. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasron. Ada kata-kata qasron atau yang diqashar. Majmu'an ma'al asri jam'at taqdimi. Nah, ini kurang lebih sama aja ya. Jadi intinya kalau kita qashar harus ada kata-kata qasharnya ini dan jumlah rakaatnya sudah berubah. Rakaat ini. Kalau asar bagaimana? Sama, tinggal dibalik saja. Kemudian kalau maghrib, nah maghrib ini kan nggak bisa dikosor, tapi niatnya kita usalli fardul maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya'i maqsuran. Nah, jadi ma'al isya'i dengan sholat isya yang dikosor. Jadi maghribnya kita nggak bisa kosor, tapi kita niat untuk menjamak dengan menggabungkan sholat isya yang dikosor. Jadi nanti sholat isyanya 2 rakaat, maghribnya tetap 4 rakaat. Nah, jadi itu tadi sedikit pengertian mengenai sholat jamak dan qashar, menggabungkan dan meringkas sholat dalam waktu yang bersamaan. Baik itu takdim, mengerjakan di waktu pertama, atau takhir di waktu yang kedua. Nah, mungkin ketika nanti silahkan dipahami dari keterangan saya. Kalau masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Nah, jangan sampai kita nggak bertanya ya. Kalau kita memang sudah paham ya nggak apa-apa nggak bertanya. Tapi kalau belum paham, silahkan bertanya supaya tidak ada kesalahpahaman. Nah, mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.